Tema hari ini bicara tentang buta rohani. Orang kalau bilang buta langsung kita memiliki cara pandang berarti mata gitu ya. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi ada lagi yang lebih mengerikan, sebenarnya dia melihat tapi dia memiliki mata tapi dia tidak melihat gitu ya. Dia memiliki mata tapi tidak melihat. Alkitab memberikan catatan di dalam Yohanes pasal ke-14. Yohanes ke-14 demikian, ayat yang ke-7 mulai begini firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-9. 7 sampai dengan ke-9. Sekiranya kamu mengenal aku, ini pernyataan Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus memberi permulaan pernyataannya, dikatakan sekiranya ini kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Lantas salah satu muridnya yang bernama Filipus berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan sudah memanggil nama Tuhan. Dia tidak memanggil guru, dia tidak memanggil rabuni atau guru ataupun yang lain. Tapi dia sudah memberikan satu predikat kepada Tuhan Yesus. Dia mengawali dengan kata Tuhan, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Gitu lah. Jadi waktu Yesus sedang berbicara tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus sedang bicara tentang bagaimana di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi Yesus sedang berbicara antara Bapa dengan dia yang menjadi satu. Tetapi yang sangat sangat mengherankan buat saya adalah seseorang yang bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun Filipus bersama dengan Yesus. Karena pasal ke-14 ini adalah hari-hari terakhir dalam kebersamaan Yesus dengan murid-murid. Setelah itu peristiwa Taman Getsemani, baru penyalipan dan seterusnya, gitu ya. Tetapi ada satu peristiwa ketika murid-murid sedang bersama dengan Yesus, lantas Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu jawab Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ada satu pernyataan yang Yesus sampaikan kepada Filipus dan itu juga didengar oleh murid-murid yang lain. Kamu udah bersama-sama dengan aku, tapi engkau nggak betul-betul melihat ada Bapa di dalam aku. Nah, ini memberikan sebuah gambaran ada begitu banyak orang-orang seperti yang dialami oleh Filipus. Padahal Filipuslah orang yang pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Filipus pernah melihat dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagikan belasan ribu orang. Filipus pernah melihat ketika Yesus membangkitkan Lazarus, gitu kan. Filipus pernah melihat di mana Yesus membangkitkan orang yang sudah 38 tahun lumpuh di pinggiran kolam Bethesda dan dia dibangkitkan, gitulah. Dan ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di depan mata Filipus. Tetapi satu ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah. Dan satu kalimat pernyataan yang tidak masuk akal. Sampai Yesus memberikan penegasan begini, sekian lama, kalau boleh dikatakan 3 tahun dalam kebersamaan, makan bersama, tidur bersama, pelayanan bersama, hari-hari dalam sebuah kebersamaan, masihkah engkau bertanya, dikatakan, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Adalah gambaran yang sangat miris sekali ternyata. Perjalanan 3 tahun tidak cukup untuk seorang yang bernama Filipus melihat pribadi Bapa di dalam diri Yesus. Ini memberikan satu gambaran betapa riskannya kehidupan kekristenan yang sering kali terjadi hari-hari ini. Dikatakan percaya Yesus, nggak melihat esensi keberadaan Yesus itu sendiri. Percaya Yesus, tetapi kita nggak melakukan kehendak Bapa itu sendiri. Berapa banyak gambaran kekristenan, berapa banyak orang Kristen kabur tentang gambaran seperti apa sih itu Yesus. Tidak sedikit akhirnya banyak orang Kristen mudah disesatkan. Banyak akhirnya orang Kristen ragu atas perbuatan Yesus, ragu atas pertolongan Tuhan. Tidak banyak akhirnya orang Kristen bimbang. Tidak banyak akhirnya orang Kristen tidak menemukan arah tujuan hidupnya. Untuk apa dia ada di dalam dunia ini? Kenapa? Karena gambaran kekristenan yang blur, gambaran kekristenan yang tidak pada fokusnya. Jangankan tentang Tuhan, tentang dirinya sendiri,
seringkali akhirnya kita nggak menyadari. Nah, ini gambar tentang kebutaan rohani. Gitu ya. Lebih tragis gitu loh. Lebih tragis sekali. Orang kalau buta matanya karena dia cacat, kita pahami. Tetapi dia buta karena matanya melihat, tapi dia nggak melihat sungguh. Matanya melihat, tapi dia nggak bisa melihat sesungguhnya. Dia melihat Yesus 3 tahun dalam kebersamaan, tetapi dia nggak mengenal Yesus sesungguhnya. Kalau boleh dikatakan, Yesus sampai berkata gini, tragis sekali hidup kamu, Filipus. Mungkin di antara kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Ada ribuan mujizat yang pernah Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Tapi pertanyaannya, masihkah kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Masihkah kita percaya kalau Yesus adalah Allah yang sanggup menyelamatkan? Atau sebaliknya, kita begitu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Hanya berkata, saya percaya. Tapi kita nggak cukup mengenal dia. Mata kita seringkali, ya betul mata kita nggak buta secara fisik. Tapi secara batinnya, who is Jesus? Nah, indikasi seseorang mengenal atau melihat Yesus, maka dikatakan sama seperti dalam Alkitab menuliskan, Yesus berkata begini, aku tidak akan melakukan segala sesuatu yang Bapa tidak pernah ajarkan kepadaku. Jadi saya mau gambarkan kepada diri kita, kalau kita nggak benar-benar mengenal pribadi Yesus, maka kita juga jadi orang Kristen yang follower saja, ikut-ikutan. Yang pada akhirnya kita nggak melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang pada akhirnya kita nggak tahu apa sih arti tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Padahal saudara, ketika Allah menjadikan manusia di dalam dunia ini, manusia pertama kali Allah ciptakan dengan sebuah tujuan adalah melaksanakan misi daripada Allah. Dikatakan taklukkanlah bumi, beranak cuculah, bla 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 bla. Ada berapa poin yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Dengan kata lain, kehadiran manusia di dalam dunia ini adalah melaksanakan misi Tuhan. Pada Adam dan Hawa. Ketika Allah berbicara kepada Nuh, Allah juga berkata yang sama. Nuh hadir di dalam dunia ini untuk misi Allah. Demikian juga Abraham. Abraham lahir di dalam dunia ini untuk misi Allah. Demikian juga Musa hadir di dalam dunia ini untuk misi Allah. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, dia tinggalkan, jadikanlah segala bangsa ini muridku. Artinya tujuan saya dan saudara ada di dalam dunia ini melaksanakan misi Allah. Kenapa? Orang yang melakukan misi Allah adalah orang yang benar-benar melihat dengan jelas who is Jesus. Siapa Yesus? Itu indikasi orang yang benar melihat Yesus. Karena Yesus katakan, aku seperti Rasul Paulus begini, ikutilah teladan aku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dia melihat role model siapa Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus melakukan misi Allah. Kenapa? Dia melihat siapa Yesus dengan jelas. Tetapi buat kita yang tidak melakukan misi Allah, saya mulai ragu. Jangan-jangan kita sedang ngalamin yang namanya kebutaan rohani. Indikasi orang yang melihat pribadi Yesus adalah orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Orang yang benar-benar melihat pribadi Yesus adalah orang yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia nggak menjadi orang yang ego, gitu. Dia akan melakukan apa yang Bapa lakukan. Hari-harinya hidupnya, dia akan berkata, aku akan lakukan supaya Bapa disenangkan. Aku akan lakukan apa saja, yang penting Yesus disenangkan. Melakukan kehendak Bapa di sorga adalah kepuasan. Yesus sendiri berkata, makananku yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Dia ngelihat. Bahkan Injil Yohanes menuliskan, aku tidak akan pernah melakukan segala sesuatu yang Bapa tidak ajarkan kepadaku. Yang Bapa tidak lakukan. Bukankah Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara? Betapa riskannya kalau kehidupan kekristenan akhirnya tidak mengalami hal itu. Filipus benar. Ada banyak mujizat yang dialami. Dia lihat, dia ngalami. Tapi sangat disayangkan. Dia tidak cukup mengenal siapa Yesus dan siapa Bapa itu. Sampai pada akhirnya, Tuhan gak kehabisan akal untuk mencelikan mata seseorang. Maka ada satu peristiwa
yang Allah lakukan. Itu sebabnya pesan daripada Yesus dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-murid setelah dia bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata kepada murid-murid bilang begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Loteng Yerusalem. Selama 10 hari. Maka apa yang terjadi? Kisah para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Dikatakan ayat yang pertama dulu. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lantas ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Garis bawahi. Ketika mereka dengar ada bunyi dan mereka mulai melihat ada lidah-lidah. Ini bukan fata morgana. Mereka melihat ada sesuatu visualisasi. Bagaimana dahsyatnya kehadiran Allah. Gitu ya, mengurapi mereka. Dari sejak hari itu, akhirnya Filipus melakukan bagian dia sebagai seorang rasul, salah satu rasul. Dia pergi, dia memberitakan Injil. Dia pergi melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Dia pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Dia menjangkau banyak jiwa. Dia membaptiskan banyak jiwa. Apa yang terjadi? Ketika seseorang matanya dicelikan, dia akan melakukan yang Bapak lakukan. Dia melakukan. Mungkin Bapak Ibu bilang ini, saya bisa apa? Saya bisa apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapak. Bukankah kita masih punya jari jemari? Bukankah kita masih punya mulut untuk kita hanya cerita tentang kebaikan Tuhan. Hanya berbicara tentang Tuhan Yesus itu baik. Itu lebih daripada cukup Bapak Ibu. Ceritakan kepada mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Yesus. Sampaikan kepada dunia ini berita tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu dicelikan mata rohani, maka Bapak Ibu akan selalu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya mengkonsumsi diri sendiri. Betapa banyaknya mujizat yang Tuhan lakukan kepada dia. Tapi dia akan selalu menceritakan. Indikasinya hanya satu. Orang yang melihat, yang tidak buta rohani, dia akan selalu menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Dia akan menceritakan tentang keselamatan kepada mereka. Dia tidak melihat hanya sebagian kecil dari sebuah komunitas. Dia akan menceritakan kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar baik. Dia akan ceritakan kepada dunia. Gitu. Kita nggak mau menjadi orang yang egois. Semua. Seseorang yang sudah dicelikan mata rohani. Filipus, Petrus, dan banyak lagi. Selama mereka punya mata. Tapi mereka nggak melihat. Sampai peristiwa Loteng Yerusalem mengubah cara pandang mereka. Untuk mereka bisa melihat apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Itulah dikatakan betapa pentingnya mata kita diurapi. Untuk kita melihat yang orang lain tidak lihat. Di balik dari setiap rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Keselamatan jiwa-jiwa. Nggak lain. Dia nggak nanya berapa banyak harta yang kau berikan kepada dia. Enggak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, apa sih parameter ketika Yesus datang kali yang kedua? Injil Matius pasal yang ke-25 mengatakan begini. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Dan engkau sudah melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Itulah engkau melakukannya untuk. Salah satu ketika Yesus datang kali yang kedua. Perbuatan itulah yang Tuhan akan tanyakan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk menceritakan tentang Yesus. Karena kita melihat siapa Yesus sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.